Perkenalkan, nama saya Gresya Novali dengan NIM 877852846 Prodi PGSD UPBJJ UT Purwokerto. Salut Kersana. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar berpikir agar pendidikan benar-benar diakui sebagai sebuah ilmu yang ilmiah, terarah, dan bermanfaat bagi manusia. Poin yang pertama yaitu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian, tujuan, metode yang jelas. Objek kajian pendidikan adalah manusia, proses belajar, dan perkembangan peserta didik. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang cerdas, terampil, dan juga berkarakter. Selain itu, pendidikan juga memiliki metode yang sistematis seperti metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan juga evaluasi belajar. Karena itulah, mengapa pendidikan tidak dianggap sekadar kegiatan mengajar biasa, tetapi sebagai ilmu yang memiliki dasar teori dan dapat dipelajari secara ilmiah. Poin 2. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa suatu ilmu harus logis, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, hal ini terlihat dari penggunaan metode penelitian pendidikan, penyusunan kurikulum berdasarkan kebutuhan, dan juga penggunaan teori belajar serta evaluasi hasil belajar secara terukur. Dengan demikian, pendidikan berkembang menjadi ilmu yang terus diperbaiki berdasarkan penelitian dan pemikiran ilmiah. Di poin C yaitu mengawasi nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu mengawasi agar pendidikan tetap menghargai manusia, menjunjung etika, membentuk karakter, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Artinya, pendidikan harus menghasilkan manusia yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki sikap yang baik, bertanggung jawab, dan juga memiliki moral yang benar. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan peserta didik, bukan hanya sekedar penyampaian materi pembelajaran. Dalam praktik pendidikan, selalu muncul berbagai persoalan baru, seperti perkembangan teknologi digital dan penggunaan AI dalam pembelajaran, perubahan sosial, krisis moral, dan tantangan karakter generasi muda. Masalah-masalah tersebut membuat para ahli pendidikan dan filsafat ilmu berpikir kembali tentang tujuan pendidikan, cara belajar yang efektif, nilai yang harus diajarkan, dan hubungan ilmu dengan kehidupan manusia. Dari sinilah filsafat ilmu berkembang. Filsafat ilmu terus mencari jawaban dan pemikiran baru agar pendidikan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat saling memperkuat. Filsafat ilmu memberi dasar pemikiran bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberi pengalaman nyata untuk mengembangkan filsafat ilmu. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu memahami dan mengkaji masalah pendidikan secara mendalam, kritis, dan terarah melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, peserta didik, dan tujuan manusia dididik. Epistemologi membahas cara memperoleh ilmu seperti metode belajar, strategi pembelajaran, dan cara guru mengajar. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan dalam membentuk moral dan karakter manusia. Melalui ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara lebih tepat dan menyeluruh. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama dalam kurikulum. Pembelajaran sekarang lebih menekankan pada berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode diskusi, problem solving, dan project based learning supaya siswa lebih aktif dan mampu berpikir logis. Yang ketiga, dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan karakter diterapkan agar siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik.
Sekian pemaparan dari saya, sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.